Oh, nah ya. Udah, bisa dimulai, Bu. Berarti nanti, malah tidak lebih dari 15 menit ya? Iya, Oh iya, kurang dari 15 menit, kan maksimal 15 menit. maksimal. Ya, sekarang Terus mulainya habis jam itu nanti kita buat, apa namanya, refleksi. refleksi. Iya. Oh iya. Bisa dimulai, Bu, sekarang Pak langsung ya? Ya, yuk. Berarti dari 12.56 ya? Ya, Selamat siang Bu Yuli. selamat siang Bu Ayu. Bu Yuli ada waktu tidak ya Bu Yuli? Oh, ada. Kebetulan ini saya baru selesai ngajar dan ini jam kosong Bu. Nanti ada jam ngajar lagi. Ya, gimana Bu? Ini Ada Bu, apakah? saya ada masalah Bu. Saya ingin berbincang-bincang sebentar sama Bu Yuli. Oh ya, Silakan Bu. makanya makanya kok kelihatannya ada sesuatu galau atau bagaimana gitu, kayaknya gelisah gitu ya Bu ya. Iya, Oh, betul. ternyata ada masalah ya. Oh ya ya. Eh, oke Bu Ayu, saya bisa ada waktu ya. Ini kalau mau berbincang-bincang dengan saya, eh, semoga nanti saya bisa mencerahkan apa yang menjadi masalah dari Bu Ayu. Nah, dari perbincangan kita ini nanti, apa yang ingin Bu Ayu dapatkan? Ini Bu, saya itu ingin mendapatkan ide atau solusi dari permasalahan saya Bu. Biar biar tenang gitu loh Bu. Biar nggak ada masalah seperti itu. Biar nggak galau-galau lagi gitu. Gitu ya. Baik Bu Ayu. Berarti di sini dengan perbincangan kita ini nanti, eee, Bu Ayu ingin mencari solusi ya Bu ya, dari masalah yang Ibu hadapi. Nah, kira-kira masalah Bu Ayu itu yang seperti apa toh Bu Ayu? Yang Hmm. panjenengan membuat gelisah, membuat galau hari ini tuh masalahnya apa Bu kira-kira? Ya, gini loh Bu Yuli, di kelas saya itu loh Bu, ada beberapa siswa itu yang suka jahil Bu. Dia tuh suka mengganggu temannya. Terus apa itu mengakibatkan kadang itu anak itu jadi terpancing gitu loh Bu. Yang Hmm, tadinya anteng terus iya. jadi rame. Terus kadang Bu ada juga yang mengakibatkan perkelahian seperti itu sih Bu. Oh iya ya, sampai begitu ya Bu ya. Iya. Dan seperti itu ternyata masalahnya. Mhm. Ya, lalu Bu Ayu apakah sudah mencari penyebabnya? Kenapa kok murid Bu Ayu itu suka jahil, ya, suka mengganggu temannya, kemudian jadi mengakibatkan suatu perkelahian. Nah, apakah panjenengan sudah mencari penyebabnya Bu Ayu? Mmm, iya sih, Bu. Kayaknya sih murid saya itu kurang perhatian kayaknya, Bu. Karena Oh, apa ya, Bu, kan, apa namanya, butuh perhatian seperti itu. Kayaknya tuh di rumah, anak tersebut itu kurang perhatian dari orang tuanya, Bu. oh gitu ya. Ada yang ikut neneknya saja. Hmm, Kadang juga anak itu sudah itu loh Ibu, udah selesai mengerjakan terus iya. mengganggu temannya, seperti itu Bu. Hmm, Jadi iya. mungkin kesadaran dirinya tentang nilai kebajikan itu kurang Bu. Terus, Hmm, oh ya itu tadi, akhirnya mengganggu teman-temannya itu Bu, seperti itu. hmm. Oh gitu ya Bu ya. Berarti intinya itu mereka seperti ingin mencari perhatian ya Bu ya. Ya, Mhm, ini perhatiannya dari Bu Ayu yang dia minta mhm, berarti ya. Ya. betul. Dan Bu Ayu apakah sudah tahu apakah faktor yang membuat anak melakukan hal tersebut Bu? Kira-kira faktornya itu apakah sudah Bu Ayu ketahui? Ya itu tadi Bu, karena mungkin kurangnya
penanaman nilai-nilai kebajikan untuk saling menghormati, saling menghargai satu sama lain seperti itu, Bu. Dan kurangnya perhatian tentunya ya, Bu, dari keluarga juga. Jadi kurang kasih sayang, kebutuhan kasih sayangnya itu kurang, Bu. Jadi anak itu di sekolah terus mencari perhatian seperti itu, Bu. Dengan kalau Hmm. sudah selesai mengerjakan dia jahil ke temannya, terus kadang eh, mencari masalah seperti itu, Bu, biar dapat perhatian seperti itu sih, Bu. Oh iya ya. Mm. Oh gitu. Baik. Nah, eh, harapan Bu Ayu, tadi kan Bu Ayu sudah mencari ya ternyata faktor yang membuat si anak tadi jahil, suka Mm. godain temennya sampai berkelahi, itu sudah Bu Ayu dapatkan faktornya. Nah, sekarang harapan Bu Ayu ke depannya untuk anak tersebut apa ya Bu Ayu ya? Ya, harapan saya itu, Bu, mudah-mudahan murid saya itu mempunyai sikap yang saling menghormati, menghargai, terus sehingga tercipta suasana kelas itu yang aman, nyaman, terus kondusif seperti itu, Bu Yuli. Jadi itu biar teman-temannya itu juga tidak merasa terganggu dengan salah satu atau dua anak tersebut, Bu. Karena kan kalau satu, apalagi saya kan ngajar kelas bawah ya, Bu, Iya, anak-anak kelas 2. Nah, kalau satu udah terpancing, oh semuanya bikin gaduh seperti itu. Satu kelasnya jadi ambiar pokoknya, Bu. mmm, Ya itu, Bu, tadi pengennya itu ya kelas itu yang kondusif, Bu, nyaman, mmm, aman, nggak iya, seperti itu, Bu. iya, saya jadi membayangkan juga Bu Ayu, imajinasi saya ya, ketika mengajar di kelas bawah, betapa perjuangan Bu Ayu itu benar-benar ya Bu ya, dengan sepenuh hati. Nah, baik Bu Ayu. Nah, sekarang kan Bu Ayu sudah mengetahui faktor-faktor penyebabnya ya Bu ya. Nah, kira-kira kekuatan apa yang Bu Ayu miliki untuk mengatasi masalah anak-anak tadi yang suka jahil ya seperti itu dan ternyata itu dari apa dari faktor intrinsik dia itu pengen apa namanya pengen dapat perhatian dari Bu Ayu. Nah, itu kira-kira kekuatan apa yang Bu Ayu miliki untuk mengatasi masalah itu? Ya, gini Bu, saya akan berusaha melakukan pendekatan secara personal kepada murid saya, Bu. Terus selain itu juga menanamkan nilai kebajikan dan saya akan berkomunikasi tentunya dengan orang tuanya seperti itu, Bu. Supaya nanti kami, saya selaku guru dan orang tua itu bisa bersama-sama membimbing anak tersebut, Bu, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi sehingga sehingga apa namanya anak itu mempunyai rasa saling menghormati, saling menyayangi seperti itu sih Bu. Jadi harus ada komunikasi selain saya sendiri juga harus ada komunikasi dengan orang tuanya atau wali muridnya seperti itu Bu. Ya, berarti ini Bu Ayu menjalin komunikasi yang positif ya antara Bu Ayu dengan murid yang bermasalah tadi dan juga komunikasi dengan orang tua. Nah, kira-kira komunikasi dengan orang tua Bu Ayu ini kemarin uh, dilakukan dengan melalui media sosial atau bertemu muka langsung Bu dengan orang tua murid itu? Kemarin itu Bu, saya tuh biasanya lewat WA terlebih dahulu, Bu. Nah, setelah WA, kalau kan kadang kalau lewat WA itu kan beda persepsi ya, Bu. Oh Nah, iya, jadi ketika orang tua itu menjemput anaknya, nah, itu saya sambil mengobrol sebentar dengan orang tuanya di situ, Bu. Nah, saya kasih tahu pelan-pelan ke orang tuanya, kita berbincang-bincang tentang anaknya dan alhamdulillahnya, Bu, orang tuanya itu juga mendukung seperti itu, iya, Bu. Jadi juga paham dengan karakter anak tersebut, seperti itu sih, Bu Yuli. iya, iya, luar biasa sekali Bu Ayu ya. Dengan Bu Ayu.
melalui pendekatan dengan orang tua, komunikasi yang positif itu sudah luar biasa sekali Bu Ayu panjenengan. Nah, Bu Ayu, langkah yang sudah Ibu ambil tadi itu sudah sangat bagus. Saya mengapresiasikannya. Nah, menurut Bu Ayu sendiri, peluang apa yang Ibu dapat dari langkah-langkah yang sudah panjenengan ambil tadi? Ini sih Bu, peluang yang bisa saya ambil itu dengan tadi melakukan pendekatan personal itu, saya ingin murid saya itu mempunyai kesadaran intrinsik Bu. Jadi dalam diri anak tersebut, sehingga apa Bu, mereka itu tidak lagi berbuat jahil, terus mengganggu temannya, dan bahkan bisa menyebabkan perkelahian tadi itu Bu. Jadi muncul dari diri anak tersebut Bu, tidak usah yang saya selalu mengejar-ngejarnya, terus ngomongin terus kayak gitu. Kan kadang anak itu bosen Bu kalau diomong itu apa Iya, ya, masuk telinga kanan keluar telinga kiri, luar nggak ada kiri, hasilnya. iya, Jadi iya. saya itu pengennya anak itu mempunyai kesadaran dalam dirinya sendiri seperti itu Bu, untuk ingin berubah ke arah yang lebih baik seperti itu sih Bu Yuli. Ya, luar biasa banget ini Bu Ayu ya. Bu Ayu, dengan tadi peluang yang bisa diambil Bu Ayu seperti itu, kira-kira itu kapan Ibu akan melakukan, tadi kan Bu Ayu mau apa namanya pendekatan personal ya kepada murid. Nah, itu kapan kira-kira Ibu Ayu melakukan pendekatan personal kepada murid yang bermasalah tadi? Ya, kayaknya lebih jelasnya sih setiap ada kesempatan ya Bu ya. Misalnya saja di sela-sela kegiatan pembelajaran itu disisipkan tentang penanaman nilai-nilai kebajikan tersebut. Kemudian saya juga akan melakukan pendekatan personal itu di waktu jam-jam istirahat seperti itu Bu. Jadi kita saling ngobrol aja dengan anaknya tanpa memarah-marahi Bu. Jadi kita perlahan, kita ajak ngobrol anaknya. Terus di waktu nanti ketika pulang sekolah kan kalau di saya itu ada les tambahan Bu bagi anak yang kurang bisa membacanya biar lebih lancar lagi. Nah, di sana si bisa bertatapan langsung gitu Bu, face to face gitu. Nah, gitu. Jadi nanti kita bisa bicara dari hati ke hati seperti itu sih Bu. Biar apa ya? Biar nanti apa ya? Ya biar anaknya itu lebih bisa memahami, mendalami seperti itu sih Bu. Jadi Hmm. waktunya di waktu yang senggang saja, di waktu yang longgar seperti itu Bu. Jadi apa namanya, tidak terpaut harus besok, harus apa, jadi di waktu yang senggang aja gitu sih Bu Yuli kayaknya Bu. Ya, bagus sekali ini Bu Ayu ini. Ya, luar biasa penjenengan Bu Ayu. Jadi Bu Ayu di sini sudah melihat situasi, kondisi ya Bu ya sebelum melakukan apa namanya. Jadi Bu Ayu sudah tahu karakter anak sendiri, kapan dia mau diajak ngobrol, kapan dia berlapang hati ya untuk mendengarkan nasihat-nasihat Bu Ayu. Nah, baik Bu Ayu. Nah, apakah komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian dari masalah yang Ibu terapkan ini? Ya, tentu saja Bu, saya itu akan melakukannya secara terus-menerus, terus secara konsisten juga ya Bu Yulia, sampai Ya, anak itu benar-benar ada perubahan gitu sih Bu dalam diri murid saya ini. Biar jadi anak yang lebih menjadi pribadi yang lebih baik lagi, jadi lebih sopan lagi, mempunyai tata krama, terus tidak jahil lagi, seperti itu sih Bu. Jadi ora juweh istilahnya, jadi harus mengingatkan, mendampingi, seperti itu sih Bu. ya, Kayaknya ya, yang harus konsisten seperti itu Bu. ya, luar biasa ya Bu Ayu ya. Ya, jadi eh, Bu Ayu nanti silahkan nanti untuk menjalankan komitmennya ya Bu Ayu ya. Saya yakin dengan komitmen Bu Ayu nanti bisa membuat situasi pembelajaran itu semakin kondusif, menyenangkan dan juga berpihak pada murid.
Ya, amin Bu Yuli. Terima kasih banyak loh Bu Yuli ya. Akhirnya saya bisa lega akhirnya ya. Mhm. Ya, permasalahan saya akhirnya saya dapat solusi dari hasil bincang-bincang ini tadi. Saya banyak mengucapkan terima kasih ke Bu Yuli nggih Bu ya. Sama-sama Bu Ayu, ya. Ya, saya mau ke kelas dulu ya Bu ya. Oh, Kayaknya iya, itu udah sudah waktunya mengajar ya Bu ya? iya, heeh, Oh, gitu. ya. Yang penting panjenengan sudah plong. Iya, Ya, gitu ya. Iya, alhamdulillah. oke. Ya. Makasih ya Bu Yuli sekali lagi. Sama-sama Bu Ayu ya, Terima nggih. kasih. Selamat pagi. Sudah Bu. Sudah, berapa menit? Udah kayaknya 15 pas. Pas ya, Pas oke. 15 menit pas. Ya, Iya. kita gantian ya. Iya. Dari dulu dulu yang itu ya Bu. Ya. Permisi Bu Ayu, selamat siang. Selamat siang Bu Yuli. Iya, maaf Bu, ada waktu ya Bu ya untuk hari ini buat saya? Oh, ada tentu saja Bu Iya. Yuli. Ayo Mas sini Bu. Kita Nggih, duduk. nggih. Kita duduk Oke. sini Bu. Ya, terima kasih Bu Ayu. Ya. Iya. Sebelumnya apa kabar Bu Ayu? Iya, alhamdulillah baik Bu Yuli. Bu Yuli sendiri gimana? Apa kabar nih Bu Yuli? Ya, Kok kayaknya kok baik Bu. mukanya kok kayak Tapi ada terharu kabar seperti itu ya? sedih. Oh Iya, gitu. ada Oh gitu. sesuatu yang mengganjal di hati saya Bu Ayu. Walah, itu ya Bu ya. Makanya ini eh, saya ingin apa namanya berbincang-bincang dengan Bu Ayu biar beban saya ini menjadi ringan Bu. Oh, Bisa ya oh Bu boleh ya sekali waktunya Bu. sebentar aja ya Oh Bu boleh ya. sekali Bu. Iya, Ya boleh sekali Bu. Mudah-mudahan nanti bisa mencerahkan nggih Bu nggih. Nah, Bu, iya. eee, dari nanti perbincangan kita ini nanti Bu, kira-kira apa yang ingin Ibu Yuli itu dapatkan Bu? Ini Bu, saya berbincang-bincang, ingin ngobrol dengan Bu Ayu ini, saya itu ingin mendapatkan ide Bu, atau solusi dari permasalahan yang saya hadapi itu Bu. Oh gitu. Oh baik Bu, berarti ini Bu Yuli ingin mendapatkan ide atau solusi dari permasalahan Ibu Yuli nggih Bu? Nah, Iya Bu, kira-kira Bu, masalahnya itu seperti apa ya Bu ya? gini Bu, saya tuh sebenarnya nggak enak ya Bu ya, karena saya sering mendapat teguran dari kesiswaan berkaitan dengan siswi saya. Kebetulan kan saya ini eh, selain mengajar di 10 TKJ yang kebetulan banyak ceweknya, saya ini juga wali kelasnya. Maka saya sebagai wali kelasnya itu ditegur sama wakak kesiswaan. Seperti ini Bu ceritanya. Jadi eh, cewek ya, murid saya itu cewek. Dia itu sering menggunakan lipstik yang tebal, kemudian menggunakan pensil alis. Nah, sementara kan di sekolah kami itu tidak, di sekolahan kita itu kan tidak boleh istilahnya berdandan yang berlebihan ya Bu ya. Itulah ini saya ditegur sama kakak kesiswaannya itu bagaimana caranya supaya anak ini tidak berdandan yang berlebihan di kelas ya, terutama di kelas apalagi di lingkungan sekolah. Jadi seperti itu Bu Ayu masalah saya. Oh, seperti itu ya, Bu, ya. Jadi Hmm, masalahnya tuh anak anak muridnya Bu Yuli itu berdandan berlebihan, sehingga ada iya, juga teguran dari, eee, wakil kepala sekolah ya, Bu, ya, tadi ya, Bu, ya. iya, Nah, iya. lalu Bu Yuli sudah mencari tahu belum penyebab muridnya Bu Yuli itu melakukan hal tersebut itu? Saya sudah berusaha ya Bu ya, saya perhatikan memang eee, anak-anak di taraf SMK ya kelas 10. Kalau mungkin dia itu di SMP belum berani ya Bu ya berdandan gitu. Nah sekarang di kelas 10 ini kayaknya mereka ingin menunjukkan jati dirinya Bu.
ini loh aku ternyata bisa dandan. Selain itu kan juga pengen perhatian dari temannya. Kalau anak cantik itu kan biar dapat teman banyak. Nah, seperti itu. Itu jadi dia mencari perhatian dari teman-temannya. Istilah Jawanya biar dikonco. Nah, seperti itu. Itu jadi eh, kesadaran diri anak ini juga kurang ya Bu ya untuk mentaati peraturan di sekolah. Jadi apa namanya dia dengan berdandan yang berlebihan itu tadi, padahal di sekolah tidak boleh ya, menggunakan dandan berlebihan. Paling tidak ya pakai bedak sajalah seperti itu. Bahkan malah dia itu pakai lipstiknya itu melebihi dari gurunya ya ketebalannya itu. Jadi saya rasa anak ini pengen dapat perhatian dari teman-temannya Bu, seperti itu Bu. Oh, begitu ya Bu Yulia. Berarti mereka itu ingin diperhatikan, terus biar mempunyai Iya, teman yang banyak seperti itu ya Bu ya. Nah, iya, dan Bu Yuli sudah tahu belum apa faktor yang membuat anak melakukan hal tersebut? Selain tadi biar diperhatikan dan lain sebagainya, itu ada faktor lainnya tidak Bu? iya. Faktor lainnya eh, itu dia ya dia itu kalau tidak dandan ya kalau tidak dandan mungkin dia kurang pede Bu ya Mmm, kurang pede. Padahal kalau kita menyoroti itu anak itu nggak usah dandan aja sudah cantik. Nah, tapi anak ini kurang pede dengan dirinya sendiri. Jadi takut kalau nggak dandan, nggak cantik tidak dikonco. Nah, seperti itu. Itu Bu. oh, selain tadi ya Bu ya, biar banyak temennya seperti itu ya Bu ya, untuk Iya, penampilan. Padahal anak tersebut sebenarnya sudah cantik kalau natural, seperti itu nggih Bu? iya, iya, iya sudah cantik Bu. Iya. Itu. Nah, harapannya Bu, harapan ke depannya untuk anak tersebut itu apa sih Bu Yuli? Ya harapan saya itu biar anak ini mau ya Bu ya mengikuti peraturan sekolah, di mana peraturan sekolah tadi tidak diperkenankan untuk dandan yang berlebihan. Nah, ini harapan saya anak-anak ini juga mengikuti peraturan yang ada, berdandan apa adanya, natural seperti itu. Itu harapan saya. Jadi kalau anak ini tidak berdandan, harapan saya juga saya sudah tidak ditegur lagi oleh wakakesiswaan. Ya, seperti itu, Bu. Oh Dan iya, juga mungkin harapan saya itu tidak di dalam kelas dia tidak fokusnya hanya dandan saja gitu harapan saya itu. Jadi kalau di kelas ya belajar ya mengikuti pembelajaran secara maksimal tidak nanti aduh lipstikku habis seperti itu kan nanti konsentrasinya dia juga buyar Bu. Seperti itu Bu. iya. Baik Bu Yuli, ini kan Ibu sudah mengetahui ya faktor-faktor penyebabnya dan kira-kira kekuatan apa yang Ibu miliki untuk mengatasi masalah tersebut, Bu? Ya, saya akan melakukan pendekatan Bu secara personal ya. Eh, Mungkin biar tidak mencolok ya Bu ya, nanti saya juga akan apa namanya, mengajak mengajak tadi wakakesiswaan saya yang sering menegur saya, ini nanti saya akan ajak untuk berkomunikasi ya. Jadi saya akan berkolaborasi dengan wakakesiswaan itu untuk mendampingi ya, untuk mendampingi siswa ini, ya siswi yang berdandan ini bagaimana caranya untuk menasehatinya. Nah, itu Bu apa kekuatan saya seperti itu. Jadi ada teman, ya, ada teman-teman saya yang memang awalnya menyoroti tapi bisa saya pakai sebagai kekuatan saya untuk mengatasi masalah yaitu supaya si siswa ini mau berdandan sesuai apa adanya, tidak berdandan berlebihan. Itu. Mmm.
Oh, ya berarti ini Bu Yuli berkolaborasi dengan rekan sejawat juga ya, Bu, ya? Nah, luar biasa Iya. sekali Bu Yuli langkah yang sudah diambil dan sudah sangat bagus, Bu. Jadi, menurut Bu Yuli ini, peluang apa yang Ibu Yuli dapatkan dari langkah itu tadi, Bu? Nah, peluang yang bisa saya ambil ini dengan saya tadi ada pendekatan personal, kemudian ada kolaborasi dengan rekan sejawat saya yaitu Wakil Kesiswaan. Ini saya ingin siswa ini mempunyai kesadaran dari dalam dirinya atau kesadaran intrinsiknya sehingga eh, dengan adanya peraturan sekolah itu harusnya siswa ini untuk menaati apa yang menjadi peraturan sekolah. Itu, Bu. Oh, iya. Luar biasa sekali Bu Yuli, langkah-langkahnya yang sudah diambil. Nah, kira-kira Bu Yuli nih, kapan Ibu akan melakukan pendekatan, terhadap murid Ibu itu, Bu? Ya, mungkin nanti ketika pembelajaran ya Bu ya, ketika pembelajaran ini memang saya kan faknya IPAS ya Bu ya, itu ada pelajaran eh, yang ke arah kimia ya, itu ada hitung-hitungan. Nah, ketika saat anak mengerjakan ya, saat anak mengerjakan itu saya ada kebiasaan untuk berkeliling Bu. Ya, berkeliling mengontrol siswa apakah bisa mengerjakan atau tidak. Nah, itu saya lakukan nanti biasanya saya hanya senyum gini. Jadi saya biar tidak kelihatan dengan teman-temannya itu hanya senyum melihat dia. Nah, nanti dia akan merasa sendiri langsung ditutupi seperti ini ya. Itu. Nah, itu. Nah, selain itu nanti saya juga akan tadi ya Bu ya memberikan pengarahan-pengarahan secara umum ya secara umum memberikan pengarahan secara umum nanti efek ya karena saya berhubungan dengan pelajaran kimia jadi nanti ada unsur-unsur kimia yang ada di dalam apa namanya lipstik ya kemudian ada eyeshadow ya seperti itu ada kandungan-kandungan kimianya jadi nanti saya harap ini anak ini menggunakannya itu tidak berlebihan. Nah, dan digunakan tidak saat pembelajaran. Dari situ saya juga akan menerangkan efek dari penggunaan kosmetik yang berlebihan. Kandungan kimianya apa saja dan nanti apa yang menjadi apa namanya akibat penggunaan yang berlebihan. Seperti itu Bu, atau nanti juga saya juga akan melakukan rahasia kosmetik Bu. Jadi saya akan mengajak rekan sejawat yang lain itu untuk merahasia ya kosmetik seperti itu. Itu Bu. Iya, luar biasa sekali Bu Yuli. Berarti, apa namanya, sudah melaksanakan ide-idenya yang luar biasa tadi, Bu. Nah, baik Bu Yuli, sekarang apa komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian dari masalah yang Ibu terapkan ini tadi, Bu? Iya, tentu saja saya tidak akan berhenti ya Bu ya, tidak akan berhenti sampai di situ saja. Saya pasti akan mengawal anak ini terus-menerus. Kebetulan misalkan saya ini tidak belajar di kelas, tidak mengajar di kelas, mungkin saya juga akan istilahnya nginguk. Nah, anak ini sudah ada perubahan atau belum? Seperti itu dan ini saya akan lakukan sampai anak ini ada perubahan. Jadi tetap dia itu tidak berdana berlebihan ya. Sampai nanti jangan-jangan nanti pas pelajaran saya saja tidak berdandan pada pelajaran guru yang lain berdandan. Nah, inilah saat-saat saya mengawal dia sampai dia itu benar-benar berubah dan bisa mengikuti peraturan sekolah yang ada. Sehingga dengan seperti itu pembelajaran di kelas ini bisa kondusif dan tetap berpihak pada murid
Jadi seakan-akan kita bukan sebagai penghakim ya Bu ya, yang menghakimi, tapi benar-benar sebagai manajer seperti itu Bu. Ya, Ya, Bu luar Ayu. biasa sekali Bu Ya, Yuli rencananya. Sip pokoknya doa dengan ya, jempol kalau Bu mohon Yuli. doanya ya Bu ya, semoga nanti saya benar-benar bisa membuat si anak saya, siswa saya ini ke arah yang lebih baik. Bu Ayu, Ah, kiranya cukup sekian ya Bu Ayu perbincangan kita. ya, Terima kasih sekali ya Bu Ayu. ya Saya sama-sama bisa Bu Yuli. mengutarakan apa yang menjadi ganjalan yang menjadi kegelisahan saya. Ya, seperti itu Bu, permasalahan saya dan semoga dari ide, dari solusi yang sudah saya dapatkan melalui perbincangan dengan Bu Ayu tadi bisa membuat anak semakin lebih baik. Terima kasih Bu Ayu, jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, ada salah saya mohon maaf ya Bu Ayu ya. Ya, sama-sama Bu Yuli. Kayaknya Ya, saya ini mau balik ke kelas. Iya Bu, terima kasih atas ya, waktunya ya Bu ya. sama-sama Bu Yuli. Sampai ketemu besok kapan-kapan lagi ya. Ya, terima kasih sekali. Selamat siang Bu Ayu. Selamat siang Bu Yuli. Lebih Bu, lebih dikit Bu. Nggak apa-apa. Oh ya, Nggak pas. Pas, pas. pas. Nih. Iya. Sekarang Yuk bikin kita itu Bu. refleksi. Iya. Ya. Hmm, sama yang kemarin enggak tahu Bu? Iya sama Bu kayaknya Bu. Itu di apa Bu itu Bu tadi? Ruang Yang kolaborasi ya? di iya ruang kolaborasi. Eh, Enggak ada. oh nggak ada ya? Berarti yang pakai yang kemarin Yang ya? oh yang kemarin aja. Oh Ada. ya. Atau yang sudah di-download aja kemarin. Duh, duh, duh. Refleksi. Sama kan Bu? Oh sama Sama. kok. Oke. Ya. Nanti jenengan ganti ya. Iya. Iya. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama Bapak berjalan. Ibu dan para siswa, diinformasikan kepada siswa yang belum sampai atau Nggak gagal bisa ya? masuk Oh ujian iya. pertama, mohon nanti dapat berkumpul di ruang bengkel THR di belakang agar dipandu oleh Bapak Krisnandriani terkait dengan pengerjaan soal tes yang pertama. Atas nama jadi Febriansyah kelas 12 TAP atas nama dari kelas 12 TKPA Ivan Radapa kelas 12 TKPA Jeffrey Arosi kelas 12 TKPA Kristen Jeffrey kelas 12 TKRJ Aldo Febriansyah kelas 12 TPSMA Marianto kelas 12 TPSMA Muhammad Wahyudi kelas 12 TPSMA Rohing Setiawan 12 TPSMA Alan Febrianto 12 TPSMB Bayu Tripastyo 12 TPSMB Eko Sujatmiko Farel Triansyah Firdaus Ayu kelas 12 TPSMB Titik Aditya kelas 12 TPSMB Krisna Dermawan 12 TPSMB Muhammad Nasil Mutia Wiryati 12 TPSMB Yuda Putra Pratama 12 TPSMC TPSMB
Kemudian untuk kelas 12 DPSFC atas nama Apri Adi, Argo Suryo, Alan Dwi Sabutro, Dimas Akil Triprasetyo. Untuk kelas 12 DPO atas nama Bagas Putra Sejati, Dinar Agus Widarto, Nanda Trinugroho, Pamungkas Anuri Kusumo, Pungki Kurniawan, Raffi Syahid Hidayat. Dan untuk kelas 12 DKC atas nama Daniel Adi Pramudia, Ferdi Yuri Andrianto, Radiru Sunangan Sinar Berba, Ivan Roger Juan, dan Wahyu Rendy Wibowo. Nama tersebut wajib ke bengkel listrik otomotif setelah selesai jam kerja. Jadi hari itu kalau untuk sampai pukul 4, pukul 13.55.